Polisi menangkap seorang bandar narkoba jaringan internasional di Jakarta Timur. Ratusan kilogram sabu disembunyikan pelaku di sebuah rumah yang disewa khusus sebagai gudang penyimpanan narkoba. Bandar narkoba berinisial Z 50 tahun tak berkutik saat dibekuk petugas Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di halaman sebuah rumah sakit di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur pada Selasa malam. Saat digeledah, polisi menemukan sabu seberat 1 kg yang disimpan di bawah jok motor. Petugas kemudian membawa pelaku ke rumah sewa yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dari lokasi inilah polisi menemukan 470 kg sabu dikemas dalam 484 bungkus dan dimasukkan ke dalam karung. Belakangan terungkap tersangka merupakan kaki tangan jaringan narkoba internasional Iran, Cina, Malaysia, dan Indonesia yang dikirim melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, sabu akan diedarkan melalui e-commerce, media sosial, jasa angkutan hingga sistem tempel. Kini akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bakti melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengguyur kota Yogyakarta Selasa sore, menyebabkan banjir di sejumlah lokasi. Selain merendam jalan protokol, hujan deras disertai angin kencang juga membuat sebuah tiang roboh menimpa bus. Salah satu titik banjir berada di kawasan Jalan Menteri Supeno, kawasan sekitar Extes Square Umbul Harjo hingga Jalan Batikan, dan membuat arus lalu lintas terganggu. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Yogyakarta pada Selasa siang hingga sore. Tingginya intensitas hujan membuat saluran air di sekitar kota Jogja tak mampu menampung debit air. Tak hanya banjir, pemirsa, hujan disertai angin kencang juga membuat sebuah tiang papan nama toko ambruk menimpa bus Trans Jogja. Sementara itu, Taman Apsari di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya rusak diinjak-injak oleh warga imbas konser pesta rakyat peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemprov Jawa Timur langsung gerak cepat membersihkan dan berjanji menata ulang taman tersebut. Sejumlah fasilitas Taman Apsari di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini mengalami kerusakan. Imbas pesta rakyat HUT ke-80 RI, kursi taman mengalami patah. Selain itu, rerumputan rusak terinjak-injak penonton pesta rakyat yang membludak dan banyak sampah berserakan. Pasca pesta rakyat, Pemprov Jatim bergerak cepat membersihkan sampah taman. Gubernur Jatim Kofifa yang meninjau lokasi berjanji akan menata ulang taman tersebut. Jadi ada resiko kalau pagar tidak dibuka nanti bisa crowded, ganti kira-kira gitu. Desain taman kita ikut aja. Sebelumnya, pesta rakyat yang digelar Pemprov Jawa Timur dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI disambut antusias masyarakat. Sementara selama proses perbaikan, nantinya masyarakat masih bisa berkunjung ke taman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir taksi online menjadi korban penipuan dengan modus order fiktif di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi ini berlangsung selama 3 hari dan viral di media sosial. Lagi guys, nah itu di ujung ada lagi tuh mobil tuh, itu juga. Jadi banyak. Inilah video viral kendaraan taksi online datang berturut-turut ke permukiman warga di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para driver taksi online ini ternyata merupakan korban orderan fiktif yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Para sopir ini pun kebingungan ketika sampai di titik penjemputan yang ternyata gang buntu. Apalagi yang memesan taksi tidak kunjung datang. Tak tanggung-tanggung, penipuan orderan fiktif ini berlangsung selama 3 hari dengan korban mencapai 200 lebih mobil. Modusnya, pelaku menggunakan banyak nama dan mencantumkan nomor rumah berbeda-beda. Apa bang?
Ini udah hampir 200 lebih. Iya, taksi online itu. Motor, GoFood, macam-macam. Gak ada namanya. Cuman namanya sama, ada 7, ada 9, tapi namanya agak ada. Warga ini ya capek bang, nungguin Grab ya, namanya katanya orang dia nyari duit, kita bantuin ya, nyari amal aja dah. Aksi penipuan modus orderan fiktif baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Aksi tawuran remaja kembali menelan korban di kota Cirebon, Jawa Barat. Dipicu perang di media sosial, seorang pemuda tewas akibat terkena bom molotov dan dianiaya dengan senjata tajam. Korban berinisial KD, warga Kampung Cangkol Utara, tewas akibat terkena lemparan bom molotov hingga tubuhnya terbakar dalam tawuran antar kelompok remaja di Jalan Kesunean, Kota Cirebon, Jawa Barat. Korban juga dianiaya berulang kali dengan senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Panti Abdi Dharma, namun nyawa korban tidak tertolong. Sebelumnya, kedua kelompok remaja ini janjian lewat sosial media untuk duel tarung konten. Jenazah korban dibawa ke RSUD Gunung Jati untuk divisum. Sementara pihak keluarga korban menuntut agar para pelaku segera ditangkap dan diadili. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Seorang ayah tewas dibunuh anaknya sendiri di Sumeneb, Jawa Tengah. Sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku yang berujung perkelahian. Kecamatan Gili. Misnayu, pria berusia 59 tahun, warga desa Bringsang, Kecamatan Gili Genting, Pulau Gili Genting, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Sebelum kejadian, korban terlibat cekcok dengan sang anak yang mengalami gangguan mental hingga berujung perkelahian. Korban terluka di bagian kepala dan perut hingga korban tewas terkapar. Sementara pelaku sang anak kandung, Supriyanto 25 tahun, mengalami luka robek pada bagian tangan dan perut. Dari sekitar lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa gunting dan pecahan piring. Saat ini pelaku diamankan dan dibawa ke RSUD Sumeneb untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kendaraan terlibat tabrakan beruntun, termasuk sebuah mobil ambulans yang sedang membawa seorang pasien di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kejadian ini, 1 orang tewas di tempat. Sebuah mobil City Ke sawah. Mobil ambulans. Laka beruntun terjadi di Bangkalan, Jawa Timur, melibatkan sebuah motor, sebuah mobil city car, dan sebuah ambulans yang membawa seorang pasien. Insiden berawal saat seorang pengendara motor HS warga Blega Bangkalan melaju naik motor dari arah barat dengan membawa muatan karung. Saat melintas di TKP, pemotor malang ini tiba-tiba oleng ke lajur kanan karena muatan karungnya hampir jatuh. Akibatnya pemotor tersebut menabrak mobil ambulans yang sedang membawa pasien serta sebuah mobil city car dari arah berlawanan. Pengemudi ambulans yang kaget langsung membanting setir kendaraannya sehingga masuk ke saluran air di pinggir jalan. Pengendara motor pun tewas di lokasi. Sementara pasien rujukan yang dibawa ambulans dievakuasi dengan ambulans lain yang datang ke lokasi. Usai mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan ini, petugas kepolisian kemudian melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Sementara pemotor yang meninggal dunia kini masih di ruang jenazah. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.